Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, meskipun sedang di rumah aja, mari kita dengarkan dari kisah seorang ulama Indonesia juga yang berasal dari Sumatera dan beliau memiliki sekolah di Mekah sana. Siapakah beliau? Mari kita mulai aja. Syekh Yasin Al-Fadani, ulama dunia ahli sanad dari Sumatera. Ya, beliau adalah salah satu ulama keturunan Indonesia yang menjadi benteng ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat dihormati di dunia. Memiliki nama lengkap Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani yang dilahirkan di kota Makkah pada tahun 1915 Masehi dan wafat pada tahun 1990. Beliau adalah seorang muhadis, ahli hadis, faqih, ahli fikih, ahli tasawuf, dan juga sebagai kepala madrasah yang bernama Darul Ulum, yang banyak dari siswa madrasah ini berasal dari Indonesia. Beliau memiliki karya sebanyak 97 kitab, 9 kitab tentang ilmu hadis, 25 kitab tentang ilmu usul fikih dan fikih, 36 buku tentang ilmu falak atau astronomi, dan sisanya tentang ilmu-ilmu yang lain. Syekh Muhammad Abu Al-Faid Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, ulama Mekah yang nenek moyangnya berasal dari Padang, Sumatera Barat, adalah sosok ulama Indonesia yang namanya terukir dengan tinta emas karena keluasan ilmu yang dimilikinya. Beliau sendiri memiliki gelar Al-Musnid Dunya, ulama ahli sanad dunia. Keahlian dalam hal ilmu periwayatan hadis ini, maka banyak para ulama dunia berbondong-bondong untuk mendapat ijazah sanad dari beliau. Selain itu, guru yang dimiliki oleh Syekh Yasin Al-Fadani ini kurang lebih ada 700 guru. Maka beliau sangat berhak mendapatkan gelar Al-Musnidud Dunya. Bahkan Al-Alamatul Habib Segaf bin Muhammad As-Segaf, salah seorang ulama dan wali Allah dari Tarim Hadramaut, sangat mengagumi keilmuan Syekh Yasin Al-Fadani hingga menyebut Syekh Yasin dengan Sayyidiyyu Zamani, yang bermaksud Imam Hafid Al-Hafid Sayyuti pada zamannya. Sejak kecil, Syekh Yasin sudah menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa. Bahkan ketika menginjak usia remaja, Syekh Yasin mampu mengungguli rekan-rekannya dalam hal penguasaan ilmu hadis, fikih, bahkan para gurunya pun sangat mengaguminya. Syekh Yasin mulai belajar dengan ayahnya yang bernama Syekh Muhammad Isa. Kemudian dilanjutkan ke sekolah yang bernama As-Sautiyah, yang guru-gurunya adalah ada Syekh Muhtar Usman, Syekh Hasan Al-Mashad, Habib Muhsin bin Ali Al-Musawa. Namun sekitar tahun 1934 terjadi konflik yang menyangkut nasionalisme. Direktur As-Sautiyah telah menyinggung beberapa pelajar asal Asia Tenggara yang terutama Indonesia. Maka Syekh Yasin mengemukakan ide untuk mendirikan Madrasah Darul Ulum di Mekah. Banyak dari pelajar As-Sautiyah yang berbondong-bondong pindah ke Madrasah Darul Ulum, padahal madrasah tersebut belum lama didirikan. Jadi ceritanya waktu itu Direktur As-Sautiyah melihat koran-koran bahasa Indonesia, berbahasa Indonesia yang sedang dibaca oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Kemudian direktur tersebut marah dan mengatakan, jika kalian masih menggunakan bahasa seperti ini, bangsa kalian tidak akan pernah merdeka. Tentu saja Syekh Yasin Al-Fadani yang memiliki garis keturunan Padang Indonesia merasa marah, lalu beliau keluar dari As-Sautiyah tadi, lalu mendirikan sekolah baru yang bernama Darul Ulum, dan banyak mahasiswa Indonesia yang mengikuti beliau di sekolah tersebut. Oke, selain mengajar di sekolahnya Darul Ulum Mekah, Syekh Yasin juga mengajar di berbagai tempat, terutama di Masjidil Haram. Materi-materi yang disampaikan oleh Syekh Yasin mendapat sambutan yang luar biasa, terutama dari para pelajar yang berasal dari Asia Tenggara.
Beliau juga dikenal dengan sosok ulama yang sering minta ijazah dari para ulama-ulama terkemuka, sehingga beliau memiliki sanad yang luar biasa banyaknya. Dan yang sangat menarik adalah sosok Syekh Yasin Al-Fadani adalah kesederhanaannya. Walaupun beliau seorang ulama yang sangat agung, beliau tidak segan-segan untuk keluar masuk pasar memikul, menenteng sayur, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memakai kaos oblong dan sarung aja. Syekh Yasin juga sering nongkrong di warung teh sambil menghisap sisa. Bahkan tak ada seorang pun yang berani mencelanya karena ketinggian ilmu yang dimiliki Syekh Yasin ini. Jika memasuki musim haji, Syekh Yasin mengundang ulama-ulama dunia dan pelajar untuk berkunjung ke rumahnya untuk berdiskusi, dan tak sedikit dari para ulama yang meminta ijazah sanad hadis dari Syekh Yasin. Namun biarpun lewat dari musim haji, rumah beliau selalu ramai dikunjungi oleh para ulama dan pelajar. Karya-karya beliau sangat banyak sekali, semua tersebar dan menjadi rujukan lembaga-lembaga Islam, pondok pesantren, baik itu di Mekah dan di Asia Tenggara gitu ya. Susunan bahasa yang tinggi dan sistematis serta isinya yang padat menjadikan karya Syekh Yasin banyak digunakan oleh para ulama dan pelajar sebagai sumber referensi. Contohnya ada Fathul Alam syarah dari kitab hadis Bulughul Maram, ada Ad-Durrul Maddud fi syarah Sunan Abu Dawud yang berjumlah 20 jilid, ada Nailul Ma'mul Hasyia ala Lubul Usul Fiqh, Al-Fawaidul Janiyah ala Qawaidul Fiqhiyah, dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Beliau banyak dipuji oleh para ulama dan para gurunya, seperti seorang ulama hadis yang bernama Said Abdul Aziz Al-Ghumari menjuluki Syekh Yasin sebagai ulama kebanggaan Haramain Mekah Madinah ya. Kemudian Profesor Dr. Ali Jumu'ah, salah satu mufti Mesir, dalam kitab Hasyiatul Imam Al-Bajuri ala Jawahiri Tauhid yang ditahqiqnya mengatakan bahwa dia mendapat ijazah sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Zainuddin sewaktu mengajar di Madrasah As-Sawlatiyah mengalami kesulitan dan memaksa dirinya membolak-balik berbagai kitab yang relevan. Namun, setelah terbitnya kitab Qawaidul Fiqh karya Syekh Yasin Al-Fadani, menjadi ringanlah segala bentuk kesulitan yang biasa ia alami waktu itu. Syekh Yasin sendiri sering mengadakan kunjungan-kunjungan ke berbagai negara, terutama Indonesia gitu ya, yang merupakan negara asal dari nenek moyangnya. Tak sedikit dari para ulama-ulama yang bertemu Syekh Yasin ingin dianggap murid oleh beliau dan tentu saja minta sanad hadis, ijazah sanad hadis. Dan kejadian yang menarik adalah sewaktu Syekh Yasin berkunjung ke Indonesia, banyak dari para ulama dari berbagai daerah di Indonesia berbondong-bondong menemui Syekh Yasin untuk dianggap murid salah satunya adalah Kiai Haji Syafi'i Hazmi. Kiai Haji Syafi'i Hazmi ini menemui Syekh Yasin Al-Fadani untuk diangkat sebagai muridnya. Tapi Syekh Yasin menolaknya, bukan karena tidak suka atau ada hal lain, namun Syekh Yasin menganggap bahwa dirinya tidak pantas menjadi guru, dan beliau mengatakan bahwa dirinya lah yang pantas menjadi murid Kiai Haji Syafi'i Hadami. Syekh Yasin menilai bahwa kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Kiai Haji Syafi'i Hadami tak diragukan lagi. Kiai Haji Syafi'i tersebut sangat terkenal namanya di Mekah sebagai sosok ulama Indonesia yang memiliki keluasan ilmu. Nah, begitulah sosok Syekh Yasin yang sangat menghargai para ahli ilmu, dan pernah salah seorang murid Syekh Yasin Al-Fadani, Kiai Haji Abdul Hamid dari Jakarta, sewaktu beliau dihadapi kesulitan dalam mengajar, beliau mendapat sepucuk surat dari Syekh Yasin. Begitu membuka isi surat tersebut, ternyata adalah jawaban dari kesulitan yang dihadapinya. Kiai Haji Abdul Hamid pun heran bagaimana Syekh Yasin bisa tahu kesulitan yang sedang beliau hadapi. Kalau ngomong-ngomong soal karomah beliau memiliki beberapa karomah yang diceritakan oleh beberapa orang. Yang pertama, ada seseorang yang bernama Zakaria Thalib yang berasal dari Syria. Sewaktu-waktu beliau Zakaria ini pernah mendatangi rumah Syekh Yasin pada hari Jumat. Ketika azan Jumat dikumandangkan, Syekh Yasin masih saja di rumah. Akhirnya Zakaria keluar dan sholat di masjid terdekat dengan rumah Syekh Yasin. Selesai sholat Jumat, ia menemui seorang kawan. Zakaria pun bercerita kepada temannya bahwa Syekh Yasin
tidak sholat Jumat. Namun dibantah oleh temannya karena kata temannya, loh kami sama-sama Syekh sholat di Nuzhah, yaitu Masjid Syekh Hasan Masyad radhiyallahu an yang jaraknya jauh sekali dari rumah beliau. Karamah yang kedua adalah Haji Muhammad Abror Dahlan bercerita, suatu hari Syekh Hasan pernah menyuruh saya membuat teh dan shisha. Setelah saya buatin teh dan shisha, Syekh mulai meminum teh saya dan saya keluar menuju Masjidil Haram. Ketika kembali, saya melihat Syekh Yasin baru pulang mengajar dari Masjidil Haram dengan membawa beberapa kitab. Tentu saya menjadi heran, anehnya tadi di rumah menyuruh saya bikin teh, sekarang beliau baru pulang dari masjid. Kemudian karamah yang ketiga, ketika Kiai Haji Abdul Hamid, diceritakan oleh Kiai Haji Abdul Hamid Jakarta, sedang mengajar dalam ilmu fikih, yaitu bab diat, beliau menemukan kesulitan dalam suatu hal sehingga pengajian terhenti karena kesulitan itu. Malam hari itu juga beliau menerima sepucuk surat dari Syekh Yasin. Ternyata isi surat itu adalah jawaban kesulitan yang dihadapinya. Ia pun merasa heran, dari mana Syekh Yasin tahu? Sedangkan Kiai Haji Abdul Hamid sendiri tidak pernah menanyakan kepada siapapun tentang kesulitan ini. Dan posisi Syekh Yasin itu tetap di Mekah. Kemudian dari Syekh Mukhtaruddin asal Palembang bercerita, pernah pada suatu ketika Pak Soeharto sedang sakit mata. Beliau mengirim suatu pesawat khusus untuk menjemput Syekh Yasin. Akhirnya Pak Soeharto pun sembuh berkat doa beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau ya, amin ya rabbal alamin. Oke. Itulah cerita dari Syekh Yasin Al-Fatani. Semoga teman-teman kita semua bisa mengambil faedah dari cerita beliau, ulama yang sangat-sangat luar biasa yang berasal dari Indonesia tapi sangat masyhur dan sangat terkenal di Mekah, sehingga juga berhasil mendirikan sebuah sekolah yang dinamakan sebagai Darul Ulum. Nah, gimana teman-teman? Jika podcast ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan boleh di share kepada teman-teman yang lain agar juga bisa mengambil faedah dari cerita ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.